Dari kekekalan-Mu Engkau sudah merancangkan di negeri ini Tuhan. Di alam terbuka dari negeri Cenderawasih Papua kami naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan bagi Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak dibandingi dengan Allah yang lain selain kami menyembah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Yesus seperti Engkau yang telah mati dan bangkit dari maut, memberikan kami kemenangan, kelepasan, kebangkitan, kehidupan yang baru di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan ada kebangkitan di negeri kami Papua Tuhan Yesus. Kami rindu ada lawatan-Mu, ada mujizat-Mu, ada kebangkitan-Mu, ada sorak-sorai yang besar di tanah kami Papua. Kami berdoa Tuhan Yesus, lawat tanah kami. Kami percaya saat kami menaikkan pujian penyembahan dari negeri ini, kami akan melihat yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang jatuh akan diangkat, yang punya masalah akan diselesaikan. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama dengan saya dengan suara keras katakan sekali lagi, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Suaranya sudah tidak ada lagi. Shalom. 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 Haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Di mana dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Di mana dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, di sana aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus ada di sini. Yesus tidak melihat gedung yang mewah, fasilitas yang mewah, tapi di mana nama Yesus ditinggikan, nama Yesus disebut, di sana Yesus hadir. Itu sebabnya saya percaya bahwa di hari ini, di waktu ini, di jam ini Yesus ada di sini. Amin. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya saya percaya bahwa seberapa jauh suara kami terdengar, buka telingamu, buka rohmu, biarlah Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Kenapa? Karena hanya cuma Tuhan yang bisa pulihkan hidupmu. Hanya Tuhan yang bisa mampukan engkau. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan hidupmu. Itu sebabnya hari ini kami tidak membawa agama, kami tidak membawa organisasi, tapi kami membawa nama Yesus yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat nama itu. Amin. Haleluya saudaraku. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Narkotika Nasional. Saudara, kenapa saya merasa suka sekali? Saya cuma dengar kalau ada narkoba, tapi baru beberapa hari ini saya tahu bahwa narkoba itu sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan. Saudaraku, itu sebabnya hari-hari ini banyak orang takut dengan narkoba, banyak orang takut dengan virus corona, tapi mereka tidak takut dengan narkoba. Saudara, saya mau katakan buat Anda bahwa virus corona itu bisa disembuh dalam 14 hari. Tetapi satu kabar baik buat Anda bahwa narkoba tidak bisa disembuh dengan cara apapun. Hanya cuma satu yang Tuhan mau dalam hidupmu. Ketika engkau bertobat, tinggalkan dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, sehingga otomatis hidupmu disembuhkan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Sekarang panas jadi mungkin sukacitanya sudah kurang. Amin. Haleluya. Kita buka firman Tuhan sebentar saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Yoel pasal 3 ayat yang ke-14. Perhatikan baik-baik. Banyak orang di lembah penentuan, ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, banyak orang di lembah penentuan, ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudaraku, sayangnya ialah hari-hari ini ada banyak orang di dunia ini sedang mati karena narkoba, sedang mati
mati karena narkoba. Banyak anak Papua hari ini mati karena miras. Banyak anak Papua hari ini mati karena seks bebas. Dengan berbagai jenis kejahatan hari-hari ini. Banyak generasi Papua hari ini mati tanpa bodoh. Hari ini saya mau kasih tahu buat Anda sebagai anak muda generasi ini. Saya mau bilang buat Anda, hidup lebih penting dari segalanya. Kenapa? Tuhan berkenan atas hidupmu. Haleluya. Alkitab berkata makan untuk hidup dan hidup untuk makan. Tetapi kedua-duanya akan binasa. Tetapi hidup adalah lebih penting dari segalanya. Haleluya. Ada amin saudaraku. Bagaimana caranya kau bebas? Yang pertama ialah Anda harus bertobat, tinggalkan dosa. Haleluya. Bertobat, tinggalkan dosa. Dosa perjudian ada di mana-mana. Saudara, baru dua minggu terakhir saya khotbah di Pasar Sentani. Ketika selesai saya khotbah, saudara, saya pergi lihat begini. Banyak orang-orang Papua di belakang sana maupun yang jualan. Setelah jualan dapat uang 10.000 tuh, pergi ke dinding-dinding sana itu, pergi rumus apa di sana, saudara tahu. Semua urus kiri kanan, saudaraku. Saya hari ini menangis dengan Tuhan setiap hari. Saya bilang begini, bagaimana Tuhan mau pulihkan Papua kalau orang Papua masih hidup dalam dosa? Amin. Bagaimana Papua mau disembuhkan Tuhan? Banyak orang masih hidup di jalan-jalan, masih tidur di jalan. Justru kantong Kristus, kejahatan semakin banyak, merajalela di mana-mana. Tetapi hari ini saya punya kabar baik, bahwa ketika engkau bertobat, tinggalkan dosa, sehingga Tuhan pasti akan pulihkan hidupmu. Kenapa? Karena yang pertama 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini, jikalau kau mengaku dosamu, maka Allah itu adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan dari segala kejahatan. Haleluya. Mengaku dosa di hadapan Allah, sehingga Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan pulihkan keluargamu. Tuhan akan pulihkan tetanggamu. Tuhan akan pulihkan negeri ini. Itu sebabnya tidak ada cara lain yang bisa engkau bebas dari segala dosa yang terjadi dalam hidupmu. Hanya cuma satu, bertobat, tinggalkan dosa, mengaku dosa di hadapan Allah, sehingga hidupmu dipulihkan Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah undang Yesus tinggal dalam hidupmu. Amin. Undang Yesus artinya begini, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupmu, sehingga otomatis engkau menjadi anak Allah dan hidupmu dipulihkan Tuhan. Itu sebabnya Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, Alkitab berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadimu, hari itu otomatis menjadi milik kepunyaan Allah dan engkau disahkan menjadi anak Allah. Ketika engkau menjadi anak Allah, sehingga otomatis engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Haleluya. Saya tidak khotbah lebar panjang. Yang ketiga ialah ambil keputusan yang penting. Amin. Ambil keputusan. Kenapa? Yohanes pasal yang keempat dan pasal yang ke-8, perempuan berzina, banyak orang mereka menuduh, oh perempuan ini kita temukan dalam berbuat berzinahan. Tetapi saudara, apa yang terjadi ketika dia mengambil satu keputusan dan berjumpa pribadi dengan Yesus, hari itu Alkitab berkata dosamu sudah diampuni. Haleluya. Yang ketiga ialah ambil keputusan. Kenapa? Karena banyak orang hari ini bertobat, pergi sembahyang hari Minggu, pergi pujian, penyembahan luar biasa, menangis kiri kanan, tapi hari Senin jatuh dalam dosa yang sama, miras lagi, narkoba, ganja segala macam, sampai hari ini mungkin engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya percaya ketika yang terakhir, ketika engkau ambil keputusan yang penting dalam hidupmu, pasti hidupmu dipulihkan dan diselamatkan Tuhan. Haleluya. Ada amin. Kalau 3 meterai Allah di dalam hidupmu, otomatis hidupmu dipulihkan Tuhan. Yang pertama, engkau harus bertobat, tinggalkan dosa. Yang kedua ialah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, ambil keputusan untuk tinggalkan kehidupan yang sia-sia. Otomatis hidupmu dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Amin. Saudaraku, saya percaya bahwa firman Tuhan yang singkat di sore hari ini menjadi berkat buat kita semua. Saya tidak khotbah lebar panjang, tapi intinya ialah kalau 3 kabar baik saya di sore hari ini, kalau engkau tinggal di dalam Dia, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ambil
dari semuanya. Haleluya Yesus. Negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu, tak tertutup di hadapan-Mu Tuhan, tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan-Mu Tuhan, Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. sekali lagi berdirinya negeri ini, berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tertutup Tuhan, tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, duganya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat? Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Sama-sama kita katakan ini. Di negeri ini Tuhan, Di tanah ini Yesus, di tanah ini Tuhan. Bapa jangan tinggalkan kami, Bapa jangan biarkan kabut selama dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan Tuhan, tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. tunjukkanlah Tuhan, agar kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Sekali lagi, di negeri ini Tuhan, di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan. Bapa jangan biarkan kamu celah noda dosa, Saya akan melebihi kuasa. akan melebihi kuasa. Tempat engkau berdiri, di tempat engkau duduk, pastikan Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Tunjukkan Mari buka hatimu di kuasa hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa bagi generasi Papua, bagi anak-anak ini, Tunjukkanlah supaya masa depan mereka diberkati oleh Tuhan, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa di negeri ini Tuhan. Amin, amin. di negeri ini. Tanah ini Tuhan, Di tanah ini Tuhan. Amin. Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa akan melebihi
memberi hidup. Di tanah ini Yesus, haleluya. Tanah ini Tuhan. Bapa, jangan biarkan kabut celah noda dan dosa. Bapa, jangan biarkan kabut celah noda Kau baik bagi kami ya Tuhan. seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu ya Tuhan, amin. Tunjukkan kuasa Haleluya. ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, Agar kami dapat mengerti dan mengerti. agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti, haleluya Tuhan. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Saya tahu ini bukan gedung gereja. Ini pinggir jalan dan bagi saudara mungkin tempat yang kurang layak. Tetapi Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Tempat bukan menjadi alasan. Tempat bukan menjadi ukuran. Yesus lahir di dalam kandang. Dia bukan lahir di tempat yang istimewa. Itu artinya bahwa tidak ada tempat yang menjadi batasan untuk Tuhan hadir dan pulihkan seseorang. Yesus tetap sama, kebaikannya tetap sama, kasih setianya tetap sama. Alkitab berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Untuk engkau yang ada di rumah masing-masing, yang sedang menyaksikan live streaming di hari ini, saya mau katakan Tuhan mengasihi engkau. Yesus mencintai engkau. Dia sudah mati di kayu salib. Dia bayarkan lunas dengan darahnya, dan dia mau hidupmu diselamatkan. Papua memang kaya, tetapi apa artinya kekayaan itu kalau tanpa Yesus dalam kehidupanmu? Engkau harus pastikan hari ini engkau mati, surga engkau punya. Sebab apa? Ada Yesus dalam kehidupanmu. Di tempat engkau duduk, di tempat engkau berdiri, tundukkan kepalamu. Kita berdoa bersama-sama. Saudara bisa angkat tangan di tempat engkau duduk. Engkau bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Berdoa buat suamimu, berdoa buat keluargamu, berdoa buat anak-anakmu yang terikat dengan AIDS atau seks bebas, yang terikat dengan narkoba, yang terikat dengan ganja, dengan iPhone. Mereka perlu Yesus dalam kehidupan mereka. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya sudah berkali-kali menegur mereka, tetapi mereka tidak mengalami pertobatan. Dengar doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Segala sesuatu akan indah pada waktu Tuhan. Waktu engkau tetap berdoa, mama engkau dengar, mujizat pasti terjadi. Bapak engkau dengar air mata seorang ayah ketika dia duduk di kaki Tuhan, perubahan pasti akan terjadi. Bapak, kami berdoa di saat sore hari ini bagi generasi tanah Papua. Kami minta ampun kalau dosa para pemimpin, dosa orang tua, dosa generasi ini sudah menyakiti hati Tuhan. Tapi hari ini kami berdiri di hadapan engkau, kami mau katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Kami perlu engkau dalam kehidupan kami hari ini. Di pinggir jalan yang tidak layak ini kami memanggil namamu. Kami panggil engkau Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Ampuni dosa generasi kami. Ampuni dosa orang Papua yang terikat dengan narkoba, yang terikat dengan seks bebas, yang membuat kehidupan mereka rusak dan hancur. Hari ini kami berdoa, biarlah bilur-bilur darah Yesus mengalir atas setiap pribadi, mengalir atas setiap rumah, keluarga, kantor, kampus, sekolah, bahkan setiap kamar-kamar mereka di mana kejahatan diperbuat. Kami berdoa, biarlah Tuhan curahkan roh-Mu yang penuh dengan kuasa itu memulihkan kehidupan mereka. Kami percaya sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami berdoa di saat siang hari ini menjelang sore ini Tuhan, bagi para pemimpin kami yang hidupnya sudah mulai jauh dari Tuhan, yang terikat dengan narkoba, yang terikat dengan kehidupan gelap yang malam Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa pemulihan, kuasa pertobatan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menggerakkan hati Kepala BNN Provinsi Papua, Kepala BNN Tuhan Kabupaten Jayapura, bahkan semua para hamba-hamba Tuhan yang boleh hari ini turun bergerak di jalan sosialisasi anti narkoba. Kami percaya
semampu yang kami perbuat, selebih daripada itu Engkau yang mengambil alih segala sesuatu. Roh Kudus, campur tangan-Mu, mengambil alih semua yang kami kerjakan, menjamah setiap hati, menjamah setiap pikiran, menjamah setiap jiwa. Engkau pulihkan yang terbelenggu, yang terikat, yang terikat. Tuhan, kami berdoa dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Kampung Harapan, berdoa Tuhan bagi Kepala Distrik Sentani Timur, berdoa Tuhan bagi Tuhan Kepala Kampung Harapan, bagi semua anak-anak generasi muda di Kampung Harapan yang sampai hari ini masih terikat dengan ganja. Kami berdoa biarlah roh kelepasan, roh pengampunan, roh pemulihan, roh pertobatan Engkau curahkan bagi kampung ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya suatu saat nanti akan bangkit para pemimpin yang hebat, akan bangkit para hamba Tuhan yang hebat, akan bangkit orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang berdiri dari Kampung Harapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang terus-menerus mabuk siang dan malam di emperan-emperan toko, di pertigaan-pertigaan jalan, di belakang-belakang rumah, mereka yang membuat grup-grup mereka untuk duduk miras, kami berdoa Tuhan pulihkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Roh Allah dicurahkan di tempat ini, menjamah setiap pribadi, keluarga-keluarga Kristen yang hancur akibat miras dan narkoba. Kami berdoa pemulihan Tuhan masuk di sana, memulihkan hubungan suami istri, anak-anak dan keluarga mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bawa Sentani, kami bawa Jayapura, kami bawa Papua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus memulihkan segala sesuatu. Kami para hamba Tuhan terbatas, Badan Narkotika Nasional terbatas, tapi Yesus tidak terbatas. Yesus tidak terbatas. Engkau sanggup menangkap setiap jiwa yang terhilang, memulihkan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami, ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah menyatakan isi hati bagi kami Tuhan di siang menjelang sore hari ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.